Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam penyembahan. Saya percaya Roh Kudus menuntun kita selama beberapa menit ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam seluruh ibu-ibu komsel doa yang ada di rumah masing-masing, dan juga untuk kaum wanita GPDI Melati Mas yang ada. Saya ucapkan selamat malam. Kita bertemu kembali dalam acara Mesbah bagi Allah. Puji Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Kalau Dia boleh memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati hadirat Tuhan, ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Sebelum kita lanjut memasuki hadirat Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Malam hari ini kami mau diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kami mau diurapi oleh Tuhan. Malam hari ini kami mau merasakan kuasa kasih-Mu. Kami mau merasakan urapan kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kehidupan kami. Dan malam hari ini kami mau menyenangkan Engkau lewat setiap pujian penyembahan kami kepadamu. Urapi kami, layakkan, sucikan, kuduskan kehidupan kami, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kaum wanita dan juga ibu-ibu komsel yang diberkati Tuhan. Malam hari ini renungan firman Tuhan terambil di dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-38, ayat yang pertama sampai yang kedua. Yesaya 38 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Seluruh ibu-ibu komsel yang diberkati Tuhan, kita ketahui bersama bahwa Raja Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Dia memerintah Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem, dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia merobohkan tiang-tiang berhala, dia merobohkan bukit-bukit pengorbanan, dan dia selalu takut akan Tuhan. Kalau kita melihat di pasal-pasal sebelumnya, Hizkia dia selalu berharap kepada Tuhan. Ketika Raja Sanherib, yaitu Raja Asyur, akan mengepung kota Yerusalem, maka tindakan yang dilakukan Hizkia adalah dia datang kepada Tuhan. Dia berserah penuh kepada Tuhan dan dia berharap kepada Tuhan. Dan benar, apa yang dilakukan Hizkia, dia mendapat pertolongan Tuhan. Nah, ketika kota Yerusalem, bangsa Yehuda sudah diselamatkan, sudah diluputkan dari Raja Sanherib. Di pasal yang ke-38 di kitab Yesaya, dikatakan di situ di hari-hari terakhir Hizkia jatuh sakit dan dikatakan hampir mati. Suatu kondisi yang sangat membuat hati terasa letih dan lelah. Merasa putus harapan ketika seorang raja didatangi oleh Nabi Yesaya. Dikatakan bahwa kamu akan mati.
Kamu sakit dan tidak akan hidup lagi. Umurmu sudah tidak panjang lagi. Seseorang ketika sudah divonis bahwa umurnya tidak akan panjang lagi, secara otomatis dalam dirinya akan timbul putus asa. Dia akan merasa hopeless. Dia akan merasa tidak ada lagi harapan. Itu yang terjadi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dikatakan ayatnya yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Satu tindakan luar biasa yang dilakukan oleh Hizkia. Dia berdoa kepada Tuhan. Ibu-ibu komsel yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini, kita semua mempunyai persoalan masing-masing. Mempunyai masalah hidup masing-masing. Tidak ada satu dan lain yang tahu apa yang ada dalam hatimu. Tetapi ketika engkau sedang dalam zona seperti Raja Hizkia ini, mengalami keputusasaan, mengalami situasi yang tidak nyaman, divonis umurnya sudah tidak lama lagi, kita harus mengambil satu tindakan, yaitu kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan, maka Allah akan dapat menolong kita. Amin. Di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa bukan hanya berdoa. Ayat yang ketiga dikatakan Hizkia menangis dengan sangat di hadapan Tuhan. Doa dengan sungguh-sungguh, doa dengan tidak main-main, doa dari dalam hati kita yang paling dalam, maka Allah akan menjadi jawaban yang pasti. Ayat yang kelima dikatakan bahwa ketika Nabi Yesaya belum lagi dia keluar dari rumah atau kamar daripada Yesaya, Allah sudah berfirman, balik lagi, katakan kepada Raja Hizkia bahwa Hizkia akan sembuh, dan dikatakan Allah akan memperpanjang umur Hizkia 15 tahun lagi. Wow, luar biasa Tuhan kita. Doa Hizkia dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Karena Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia menangis dengan sungguh-sungguh. Dia menggugah hati Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memperpanjang umur Hizkia 15 tahun lagi. Dan apa yang terjadi? Tuhan juga melindungi kota Yerusalem dari tangan Raja Sanherib. Bukan hanya kesehatan, bukan hanya umur panjang, tetapi perlindungan Allah menjadi milik bagian orang-orang yang mau datang berdoa dan berharap kepada Tuhan. Ini yang terjadi. Mari ibu-ibu komsel yang diberkati Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan mungkin tidak terlalu panjang, tetapi saya percaya ketika kita dalam hal kesakitan, dalam hal tidak mempunyai daya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita baca ayat yang ke-13. Aku hendak minta tolong sampai pagi, seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, engkau membiarkan aku begitu saja. Sepertinya tidak ada harapan, tetapi Raja Hizkia terus datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-16, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Inilah yang dikatakan di saat Hizkia mengalami kesakitan. Dan Tuhan menolong Hizkia. Dan apa yang dilakukan Hizkia ketika Hizkia sudah sembuh dan ada perlindungan Tuhan? Ayat yang ke-19, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Kaum wanita dan ibu-ibu komsel yang ada, hanya orang hidup yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini, segala pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita mau responi dengan kita datang kepada Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah diberkati dan kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan.
Percayalah ketika Tuhan sudah menolong Hizkia, Tuhan sudah memperpanjang umurnya 15 tahun lagi, dan Tuhan memberikan perlindungan kepada kota Yerusalem. Malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita minta perlindungan Tuhan. Kita minta umur panjang bagi kita semua. Dan kita mau bersyukur. Hanya orang hidup saja yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku.
kami boleh ada untuk memuji Engkau. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Kau Yesus. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Hadirat-Mu begitu indah kami rasakan malam hari ini Tuhan. Hadirat-Mu yang membawa kami kepada ketenangan Tuhan. Hadirat-Mu yang membawa kami untuk lebih jauh menikmati kuasa kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bila saatnya nanti. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Benar Tuhan, hidup yang kami miliki sekarang adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Seperti Engkau memberikan kesempatan kepada Hizkia untuk hidup lagi, demikian Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk lebih banyak berdoa, bersyukur kepada Engkau selagi kami hidup. Karena firman-Mu mengatakan hanya orang hidup saja yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kami sangat bersyukur memiliki kesempatan untuk datang bersekutu dengan Engkau, bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, menikmati hadirat-Mu dan menyenangkan Engkau. Kami percaya bukan hanya malam hari ini saja kami diberkati oleh Tuhan, tetapi untuk hari-hari selanjutnya Engkau tetap bersama-sama dengan kami dan kami menikmati kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini kami mau menaikkan doa-doa kami kepada Engkau. Kami berdoa untuk pelayanan Tuhan yang ada di GPDI Melati Mas ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap memperluas kerajaan-Mu seperti Engkau memperluas daerah Yabes. Begitupun Engkau memperluas daerah pelayanan di GPDI Melati Mas ini Tuhan.
Di setiap wadah-wadah yang diadakan Tuhan, baik dari Komsel Doa, kaum wanita, dan juga kaum pria, youth, sekolah minggu, Sabtu ceria, dan juga ibadah umum yang ada. Ibadah-ibadah yang dilakukan Tuhan, baik yang online ataupun yang offsite Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang perlancar semuanya Tuhan, karena kami tahu di hari-hari terakhir ini ada banyak hal yang mengganggu kami, ada hal yang menghalangi kami untuk beribadah. Tetapi kami percaya dalam nama Yesus, orang-orang percaya yang ingin memuliakan namamu akan mendapatkan jalan keluar, sehingga lewat ibadah-ibadah yang diadakan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Memberkati untuk ketua-ketua wadah yang ada Tuhan, Engkau tetap kuatkan iman mereka untuk memimpin setiap wadah yang ada di dalam mempermuliakan nama Tuhan, sehingga pelayanan Tuhan yang ada di GPDI Melati Mas ini boleh senantiasa berjalan dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Gembala kami. Terlebih untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, biarlah Engkau tetap pakai dengan luar biasa. Engkau singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu bagi hamba-Mu Tuhan, dan juga di dalam penyampaian firman-Mu Engkau perlancar segala sesuatunya Tuhan. Anak cucu menantu dimanapun mereka berada, dalam kegiatan apapun, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan bagi keluarga hamba-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan nyata bagi keluarga hamba-Mu Tuhan. Begitupun Tuhan kami berdoa untuk para majelis yang ada, pembantu gembala, dan juga setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan yang ada. Kami percaya Tuhan yang memberkati, mampukan kuatkan mereka, dan biarlah mereka semakin berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga pastori yang ada. Biarlah Engkau memberkati para pengerja yang ada, yang membantu pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap memberikan kesehatan, kekuatan bagi para pengerja yang ada, dan Engkau tetap melindungi, menyertai setiap kehidupan mereka beserta keluarga mereka dimanapun mereka berada. Berdoa juga pada malam hari ini untuk setiap kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, baik dari anak-anak sampai remaja, sampai pemuda, sampai orang tua, dimanapun mereka berada Tuhan, baik di daerah Gading Serpong, yang ada di BSD, yang ada di Melati Mas, yang ada di Regensi, dimanapun sidang jemaat-Mu berada, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata bagi kehidupan mereka, dalam setiap sekolah, kuliah, dan juga pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, perlancar apapun yang sedang mereka lakukan. Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan tetap menaungi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, bangsa yang dimana kami tinggal. Kami tetap mendoakan untuk bangsa dimanapun dimana kami berada Tuhan, kesejahteraan bangsa kami tetap doakan. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya, Tuhan bekerja seluas-luasnya melalui para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan juga Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberikan kesehatan, kekuatan, pakai mereka untuk menjadi pemimpin yang adil dan juga memberikan bangsa ini kemakmuran dan kedamaian. Kami percayakan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya bahwa malam hari ini kami ada dalam keberkatan Tuhan. Malam hari ini kami ada dalam perlindungan tangan Tuhan, dan malam hari ini kami di dalam pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami pasrahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami, inilah penyembahan kami, dan inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, jangan kendor.